Halo, selamat siang semuanya teman-teman Krida Info. Krida Info, kepoin yuk. Kembali ketemu lagi dengan Krida Info. Dan kali ini saya akan melaporkan mengenai perkembangan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, teman. Dan saya saat ini berada di Interchange Muhammad Toha, teman. Ini dia. Dan inilah progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sejauh 142,3 km, teman. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, teman. Dan inilah kondisinya di jalan tol Padalenyi, Padalarang Cileunyi. Pembangunan kereta cepatnya dan ternyata sudah terpasang box girdernya yang menggunakan track elevated atau layang. Dan inilah ada beberapa bagian yang subgrade atau di atas permukaan tanah. Ini dia, memang tidak terlihat di sini jalur kereta cepatnya, teman, karena jalurnya berada di atas permukaan tanah. Namun akan kita lihat nanti dari sepanjang sebelum Interchange Kopo sepanjang kurang lebih 12 km itu elevated atau jalur yang melayang. Akan tetapi di sini terlihat, teman. Nah, ini dia, ada benteng-benteng di situ. Dan itu adalah jalur yang subgrade atau di atas permukaan tanah. Akan tetapi dilihat di sini, teman. Ini mulai terlihat di sini ada long span karena ini jalur di atas Cibaduyut. Oke, teman, ini dia dari mulai Miko Mall ini terlihat di sini jalur kereta cepat dengan jalur melayang atau elevated. Ini dia, teman. Sudah terlihat di sini bagaimana bentangan daripada jalur kereta cepat di samping daripada tol Padalenyi ini sudah nampak, teman. Ini dia, wow, keren banget, teman. Dan saya laporkan bahwa pemasangan box girder ini sudah sampai ke Interchange Pasteur, teman, dimana pemasangannya terus dikerjakan selama 24 jam. Pemasangan box girder atau untuk jalur yang melayang ini di atas tiang-tiang yang terpancang, teman. Begitu keren. Ini dia Interchange Kopo, teman. Interchange Kopo yang berada di kilometer 135-200. Ini dia jalur kereta cepat yang melayang sudah terpasang begitu indah, begitu mentereng dan keren, teman. Kita memang segera akan menjadi negara maju karena memang tidak semua negara termasuk di negara ASEAN kereta cepat yang terbangun hanya baru di Indonesia. Dan ini adalah proyek kereta cepat yang pertama di ASEAN dan bahkan di Australia, teman. Ini dia, begitu masifnya Indonesia saat ini membangun infrastruktur, teman. Di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini memang kita luar biasa melonjak, teman. Pembangunan infrastruktur begitu masif terbangun di seluruh Indonesia, teman. Baik itu tol ya, seperti ini jalur jalan tol di seluruh Indonesia, teman. Seperti hal ini di Pulau Jawa kita sudah punya ada Trans Jawa, kemudian saat ini kita juga sedang membangun Trans Sumatera, kemudian juga di Kalimantan juga dibangun, kemudian juga di Sulawesi dan seterusnya. Memang kita juga bukan hanya infrastruktur di bidang jalan tol, tetapi jalan nasional pun kita bangun, jalan pedesaan, kemudian juga bandara, pelabuhan, irigasi, lalu bendungan, termasuk pembangkit tenaga listrik, teman. Bahkan kalau kita sadari sebetulnya sejak zamannya Pak Jokowi membangun pembangkit tenaga listrik yang begitu masif, kita sudah jarang sekali mengalami ada pemadaman listrik, teman, di rumah kita. Ini dia bukti nyata bahwa kita memang
infrastruktur dirasakan secara langsung di masyarakat. Kita jarang sekali saat ini dibandingkan waktu zamannya sebelum Pak Jokowi. Saya mengalami pembangunan pada masa Pak Harto, kemudian masa reformasi dan Pak SBY serta saat ini. Saya merasakan bahwa memang saat ini jauh lebih luar biasa pembangunannya. Dan kembali lagi teman, ini dia ada di Junction Pasir Koja. Ini dia proyek jalan tol. Ini di atas saya ini adalah Jalan Soroja atau Jalan Tol Soreang Pasir Koja. Demikian keren teman Indonesia saat ini. Jauh sekali kita melampaui daripada pembangunan yang sebelumnya yang hanya membangun jalan tol hanya terbatas sekali. Sekarang sudah begitu masifnya, begitu banyaknya yang terbangun jalurnya. Kemudian teman, bahwa infrastruktur pada zaman Pak Jokowi ini memang dirasakan bukan hanya saat ini, tetapi ini adalah persiapan untuk masa depan, di mana kita harus bersaing dengan negara-negara lainnya untuk mendatangkan para investor teman, agar para investor membangun usahanya di Indonesia sehingga sumber daya manusia atau SDM kita, tenaga kerja kita itu terserap. Inilah yang akan meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat maupun tingkat ekonomi negara teman, sehingga nanti PDB secara nasional, artinya nilai daripada usaha dan jasa yang ada di Indonesia akan meningkat. Demikian juga dengan per kapita masyarakat Indonesia akan naik. Dan diharapkan malah tahun 2030 PDB Indonesia atau GDP Indonesia akan menjadi kelima di dunia. Luar biasa teman. Inilah persiapan Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur ini untuk mendatangkan para investor agar GDP kita meningkat dan GDP per kapita juga naik, sehingga Indonesia diharapkan atau diperkirakan malah akan menjadi negara yang menuju ke kemakmuran. Untuk itu kita patut mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintahan pada saat ini, karena terus terang memang yang seperti yang saya alami pada saat zamannya Pak Harto misalnya, beberapa bagian rakyat Indonesia terutama PNS itu mereka kaya, tapi kekayaan mereka didapatkan dengan cara ilegal atau cara tidak halal, karena waktu itu yang namanya sogok menyogok, korupsi sangat masif, sangat banyak sekali dan umum bahkan lumrah. Tetapi saat ini yang namanya sogok menyogok itu jauh lebih berkurang teman, patut kita sadari. Dan bahkan untuk hal-hal yang sekecil apapun kita awasi, baik itu secara langsung dari pemerintah maupun masyarakat sendiri bisa mengawasi karena keterbukaan pemerintahan kita saat ini. Beberapa pejabat seperti Menteri Sosial ya, walaupun sama-sama dari partai PDIP misalnya, tidak ada ampun, langsung ditahan, langsung ditangkap gitu. Ini dia teman, ini dia di interchange Pasteur, dan inilah akhir daripada pemasangan box girder sampai saat ini ya, tanggal 3 Juni 2021 sampai di sini di interchange Pasteur pembangunannya, dan mudah-mudahan ini dalam waktu tidak akan lama lagi ini akan semuanya terpasang. Yang tiang-tiang ini, tiang-tiang yang terpasang akan terpasang nanti box girdernya untuk sebagai jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Kembali lagi bahwa infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi bukan hanya sebagai untuk meningkatkan daya saing daripada Indonesia dengan negara-negara lainnya, juga untuk meningkatkan harga diri, martabat bangsa Indonesia, karena saya tahu bahwa sebelumnya Indonesia dianggap sebagai negara bodoh, negara miskin, tidak bisa membangun dan tidak berkembang. Untuk itu mudah-mudahan informasi ini dapat menambah wawasan Anda, sekaligus juga menyampaikan mengenai progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga hari ini. Oke teman, demikianlah laporan saya
mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung maupun dengan ekonomi Indonesia di masa akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Sukses selalu. Indonesia maju. Indonesia hebat. Indonesia keren. Dadah. Kerennya Indonesia. Kerennya Indonesia. Kerennya hebatnya Indonesia. Bangga jadi orang Indonesia. Dadah. Terima kasih sudah menonton.